tujuan pembelajaran dari materi standar kualitas internasional, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang standar kualitas ISO 9000 dan standar kualitas ISO 14000. Yang pertama ada definisi dari ISO 9000 menurut Gaspers 2002. Definisi dari standar ISO 9000 untuk sistem manajemen kualitas QMS adalah struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-proses, dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen kualitas. Berangkat dari definisi ini, lahirlah apa yang disebut dengan sistem manajemen mutu ISO 9001-2000. ISO 9001-2000 merupakan salah satu standar sistem manajemen kualitas dengan yang telah ditetapkan oleh lembaga dunia yang bernaung di bawah International Standard of Organization ISO, suatu lembaga yang saat ini memiliki anggota yang tersebar di lebih dari 140 negara di seluruh dunia. ISO 9000 merupakan dokumen standar yang dapat diterapkan pada hampir keseluruhan kegiatan bisnis, karena standar ISO 9000 dapat dipakai sebagai pedoman untuk desain manufaktur, penjualan, dan pelayanan untuk produk, baik barang maupun jasa. Prinsip manajemen mutu ISO 9000-2000, yang pertama ada fokus pelanggan, kedua kepemimpinan, yang ketiga pelibatan karyawan, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pendekatan sistem pada manajemen, yang keenam perbaikan berkesinambungan, yang ketujuh pendekatan fakta untuk membuat keputusan, yang kedelapan hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Habis ini ada manfaat sistem manajemen mutu. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisir dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001-2000 menunjukkan bahwa kebijakan prosedur dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. Yang kedua, perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari pemasok bersertifikat ISO 9001-2000 akan menghubungi lembaga registrasi. Yang ketiga, perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001-2000 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional. Yang keempat, meningkatkan mutu dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan. Yang kelima, perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001-2000 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional. Pengertian sistem manajemen lingkungan. Menurut ISO, pengertian sistem manajemen lingkungan adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang mencakup perencanaan struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, meninjau, dan memelihara kebijakan lingkungan. Berdasarkan cakupannya, manajemen lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Prinsip sistem manajemen lingkungan. Yang pertama, berorientasi pemenuhan. Kebijakan ini merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan di perusahaan. Murni pemikiran akan akibat yang ditimbulkan aktivitas perusahaan jangan sampai merugikan keberlangsungan bisnis perusahaan, yaitu dengan menaati peraturan pemerintah semaksimal mungkin untuk menghindari penalti, denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dan lain-lain. Yang kedua, ada berorientasi setelah pemenuhan. Seiring kompetisi yang semakin meningkat dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan dan peraturan menerapkan standar baru bagi sektor bisnis di seluruh bagian dunia. Terdapat bahwa kinerja lingkungan yang baik tidak hanya masalah hukum dan moral. Mengurangi polusi berarti juga peningkatan efisiensi dan menghabiskan lebih sedikit sumber daya. Kondisi kesehatan dan keselamatan yang baik sehingga tenaga kerja dapat lebih produktif. Manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan.
1. Meningkatkan citra perusahaan. 2. Memotivasi dan melindungi pekerja. 3. Mengendalikan risiko dan menghemat biaya. 4. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang. 5. Mengelola dampak lingkungan dan memperbaiki kinerja lingkungan. 6. Menaati hukum atau perundang-undangan atau peraturan atau perizinan lingkungan yang berlaku. 7. Menyediakan data dan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. 8. Memenuhi persyaratan dan tuntutan pelanggan, investor, bank atau asuransi dan masyarakat.